This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murtado Wisnu Murti Wibowo, NIM D10411710002. Pada hari ini akan mempresentasikan tentang Evernote, yaitu aplikasi catatan digital berbasis cloud computing. Saat ini memang dunia digital sangat mendominasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak, pengguna smartphone, televisi, kulkas, hingga personal komputer dan laptop memang sudah bukan lagi kebutuhan pendukung, namun sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Jika dahulu sebagian besar dari kita menggunakan catatan manual, kini bisa menggunakan aplikasi seperti Evernote ini. Nah, aplikasi ini mampu menyimpan catatan dalam berbagai format, seperti Office dan PDF. Nah, aplikasi ini juga dapat menyimpan foto maupun dokumen. Penasaran seperti apa manfaat dari aplikasi Evernote ini? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Oke, apa sih Evernote itu? Nah, Evernote merupakan aplikasi yang memungkinkan penggunanya membuat catatan atau notes, menyimpan ide-ide, mengumpulkan artikel-artikel yang ditemukan saat browsing, dan ditambah dengan akses dari berbagai macam perangkat digital seperti desktop, smartphone, iPad, dan lain-lain. Perangkat ini juga mirip dengan Sticky Notes yang ada pada Windows 7 dan Vista, namun dengan fitur yang lebih lengkap tentunya. Nah, apa saja sih keuntungan menggunakan Evernote? Mengenal apa itu Evernote saja tidak cukup, tapi kita juga harus tahu mengapa kita memakai ini dari segi keuntungan atau benefitnya. Nah, dengan Evernote ini bisa membantu kita meningkatkan produktivitas kerja. Apa saja sih yang bisa didapat dengan Evernote ini? Yuk, simak. Nah, yang pertama, bisa dibuka kapan saja. Bila kita sering mencatat dalam Google Docs, mungkin kita kesulitan bila tidak ada jaringan internet. Berbeda sekali dengan Evernote ini. Nah, selain menyimpan data secara online, Evernote ini bisa menyimpan data secara offline, sehingga bisa sewaktu-waktu kita buka di kamar, sambil tiduran, tanpa perlu colok modem. Nah, yang kedua, gratis. Nah, Evernote ini gratis selama tidak melebihi kuota. Sampai presentasi ini dibuat, Evernote masih sekitar 60 MB kuotanya untuk daya tampungnya. Kuota ini besar, di mana setiap bulan pasti di-refresh. Nah, yang ketiga yaitu mudah digunakan. Aplikasi ini sangat nyaman digunakan, bahkan ketika pertama kali mencoba, saya tidak membutuhkan buku panduan untuk menggunakannya. Nah, yang keempat, ada fitur pencariannya atau search, yaitu selain disortir berdasarkan tanggal, di dalam Evernote juga terdapat fasilitas search atau pencarian yang sangat membantu menemukan notes yang nyempil di halaman belakang. Nah, yang kelima, ada tag and kategori. Evernote menggunakan pelengkapan catatan berdasarkan kategori, subkategori, dan berdasarkan tag. Jika kita pernah menjalankan blog, maka akan lebih familiar lagi dengan menggunakan Evernote ini. Nah, yang keenam, ada copy paste. Nah, copy paste ini di Evernote sangat mudah. Salah satu keunggulan Evernote dibanding aplikasi catatan lainnya, sebut saja Word, adalah kemudahan dalam copy paste dari internet. Selain style yang ikut di copy, alamat URL-nya juga ikut di copy. Nah, yang terakhir dari keuntungan Evernote yaitu ada fasilitas share atau kita bisa berbagi dengan yang lainnya. Yaitu note yang kita simpan di sini dapat kita share melalui jaringan global, sosial media, ataupun sesama Evernote. Sesama pengguna Evernote maksudnya. Nah, fungsi dan manfaat Evernote. Apa saja sih? Nah, yang pertama nih, ada notebook. Evernote bisa kita manfaatkan menjadi notebook yang bisa menjadi tempat untuk mencatat berbagai hal penting. Bahkan notebook yang ada pada Evernote ini dirancang dengan berbeda, di mana notebook tersebut dapat disimpan dalam privasi sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Nah, yang kedua, checklist. Nah, jika kita termasuk orang yang terorganisir, mungkin sangat membutuhkan Evernote ini untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang kita akan lakukan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Nah, dengan aplikasi ini juga kita bisa menandai to-do list kita yang sudah kita kerjakan. Nah, yang ketiga, voice note. Selain bisa menyimpan informasi dalam bentuk teks, Evernote juga bisa menyimpan informasi dalam bentuk suara. Hal ini juga sangat-sangat berguna untuk orang yang malas ngetik. Gitu ya. Empat, ada attachment. Sejumlah lampiran yang perlu kita lampirkan untuk
kita simpan pada Evernote. Berbagai file mulai dari cloud sampai Google Drive bisa juga kita simpan di Evernote. Nah, yang kelima ada adding with clipping. Kita bisa melakukan sebuah penelitian, sedang melakukan sebuah penelitian di makalah, atau kita ingin menyimpan clipping tersebut. Jangan khawatir, di Evernote ini kita bisa juga menyimpan artikel web clipping tersebut. Nah, yang keenam, creating tables atau membuat table. Selain itu Evernote juga memungkinkan kita untuk membuat sebuah table yang dibutuhkan. Nah, selain berkreasi untuk membuat table yang berwarna, ukuran yang dibutuhkan, wah, lengkap sekali di Evernote ini. Yang ketujuh, ada sharing. Hasil dari informasi yang sudah kita simpan pada Evernote juga bisa kita sharing ke sejumlah teman maupun kerabat. Seperti yang tadi ada di keuntungan Evernote dan benefit. Nah, yang kedelapan, ada setting reminder. Selain itu, Evernote juga bisa difungsikan sebagai pengingat kita. Jika ada sejumlah hal yang perlu untuk diingatkan kepada Anda, cukup kita gunakan Evernote. Nah, yang kesembilan ada sensing. Apa yang telah kita tuliskan pada Evernote juga bisa sekaligus kita sinkronkan pada kalender laptop maupun smartphone kita. Nah, yang ke-10, mengembalikan data yang hilang. Mungkin kita tidak sengaja untuk menghilangkan atau menghapus. Nah, Evernote juga memiliki kemampuan untuk mengembalikan data yang sudah hilang tersebut. Caranya cukup pilih menu trace. Seperti kalau di desktop ada namanya recycle bin. Nah, gimana sih cara memasang dan menggunakan Evernote ini? Setelah mengenal apa itu Evernote, fungsi sekaligus manfaatnya, lantas bagaimana cara memasang dan menggunakan Evernote? Supaya kita tidak kebingungan. Kita bagikan caranya berikut ini. Nah, yang pertama, unduh programnya. Untuk mengunduh Evernote, kita bisa mengunjungi situs resmi Evernote, yaitu www.evernote.com. Lalu, kita klik tombol hijau yang tuliskan Get Evernote It's Free. Untuk kebanyakan perangkat seluler, aplikasi ini akan terpasang secara otomatis. Untuk komputer, program instalasinya juga akan terunduh secara otomatis. Jika kita perlu mengunduh versi yang berbeda, pilih teks hijau yang bertuliskan Get Evernote for Mobile, Tablet, and the other device. Daftar yang berisi setiap Evernote yang tersedia akan muncul, pilih versi yang kita butuhkan. Nah, yang kedua, pasang programnya. Jika kita mengunduh Evernote ke komputer pribadi, kita harus memasangnya. Buka tempat penyimpanan unduhan, dan klik 2 kali icon Evernote yang berwarna hijau. Dan biasanya berlambang gajah. Terima perjanjian lisensinya, baca terlebih dahulu jika menginginkan, klik tombol install untuk memasang perangkat lunaknya. Nah, yang ketiga, ulangi untuk semua perangkat kita. Fitur utama Evernote adalah kemampuannya untuk mengakses informasi yang disimpan di salah satu perangkat kita. Untuk mendapatkan akses terbaik, kita harus memasang salinan Evernote di setiap perangkat yang kita butuhkan di program ini. Nah, daftarkan akun. Di perangkat utama atau komputer kita misalnya, buka program Evernote yang telah dipasang, kita akan melihat menu bilah samping atau sidebar. Di sebelah kanan yang bernama New to Evernote, yang meminta kita untuk mengisi beberapa informasi dasar untuk membuat akun. Isi kolomnya, lalu klik tombol untuk mendaftar. Jika kita telah terdaftar, klik tulisan Already have an account di sudut kanan bawah dan masukkan informasi kita. Nah, yang kelima, buat catatan baru. Evernote menyimpan semua jenis informasi dalam jenis wadah seragam yang dinamakan note. Anda dapat membuat catatan note baru dengan mengklik New Note di sebelah kanan jendela. Setelah kita membuat catatan baru, kita akan melihat bahwa catatan tersebut muncul di kolom tengah dalam berbentuk catatan yang tidak berjudul. Di atas pesan pembuka yang telah dikemas secara bawaan Evernote. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Atas kelebihan dan kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.